Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pasar uang. Oke, baik, kita mulai dari definisi. Jadi pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Oke, jadi pasar uang itu adalah memperjualbelikan surat berharga yang mana temponya itu jangka pendek. Maka kita kan tahu nih hutang itu ada jangka tempo waktu pendek, menengah atau panjang. Nah, yang pendek itu biasanya kurang dari 1 tahun. Dan ini adalah tempatnya di pasar uang. Oke, kita akan melihat ya sedikit tentang apa itu pasar uang dan apa itu pasar modal. Nah, kalau di pasar uang, kalau dari segi jangka waktu, dia sifatnya relatif pendek. Sementara pasar modal dia jangka panjang. Walaupun memang ya terdapat beberapa investor di pasar modal itu yang transaksinya jangka pendek. Ada juga. Tapi ya pasar modal memungkinkan ya memungkinkan untuk transaksi jangka panjang. Dia tidak membatasi jangka pendeknya, tapi dia juga bisa jangka panjang. Tapi kalau di pasar uang, dia terbatas dengan durasi waktu yaitu jangka pendek. Kemudian produk yang dijual belikan. Kalau di pasar uang itu ada sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada surat berharga. Surat berharga pasar uang. Nah, sementara kalau di pasar modal itu ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Oke, kemudian dari hasil, maksudnya adalah keuntungan yang dikejar. Kalau di pasar uang itu bunga. Nah, bunga itu merupakan kelebihan atas pinjaman. Nah, itu kan. Jadi kalau kita meminjamkannya 50.000, kemudian dikembalikan 55.000, maka kan ada kelebihan yang 5.000. Nah, kelebihan yang 5.000 itu adalah bunga. Nah, bunga biasanya ditentukan oleh Bank Indonesia yang disebut dengan BI rate. Per tahun 15%, 10%, 12%. Nah, nanti itu kebijakannya dari Bank Indonesia. Nah, kalau di pasar modal itu ada dua hal yang dikejar sebagai keuntungan. Yang pertama ada yang namanya dividen, yang kedua ada yang namanya capital gain. Nah, kalau dividen itu adalah keuntungan yang jadi gini, kalau kita investasi di pasar modal, berarti kan kita menjadi salah satu pemilik di perusahaan itu. Nah, jadi pada akhir tahun ya biasanya perusahaan ya akan membagikan sebagian keuntungannya kepada para investor. Tapi ini tidak selalu ya. Jadi dividen ini tidak selalu dilakukan. Terkadang-kadang saja dilakukan. Nah, biasanya yang membagi-bagi dividen ini adalah perusahaan-perusahaan bonafit atau memang perusahaan-perusahaan yang ingin memanjakan para investornya. Jadi gitu ya, dividen itu adalah sebagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang kemudian dibagikan kepada para investor. Nah, kalau capital gain itu adalah kelebihan saham yang kita jual. Jadi maksudnya gini, misal kita beli saham perusahaan A harganya 500. Kemudian kita berhasil jual di harga 800 satu lotnya. Kan gitu nih. Nah, jadi kan ada kelebihan 300. Jadi kita beli 500, kita jual 800. Jadi kan kita untung 300 per lot. Nah, itu yang disebut sebagai capital gain. Nah, kemudian kalau pelaksanaannya pasar uang itu Bank Indonesia, tapi kalau pasar modal itu di perusahaan efek atau bursa efek.
Kemudian kalau peranan, ya pasar uang tuh, bentar nggak kepotong. Oke, jadi kalau di peranan, jadi pasar modal itu merupakan peranti operasi pasar terbuka. Maksudnya itu adalah alat, ya alat operasi pasar terbuka. Peranti itu. Tapi kalau dia pasar modal itu alternatif pendanaan bagi perusahaan atau alternatif investasi. Itu dia. Oke, kita lanjut. Fungsi pasar uang. Ya, jadi yang pertama adalah bagi bank sentral sebagai piranti untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Jadi maksudnya dia adalah alat utama yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan moneter. Jadi kan sudah saya bilang tuh BI rate itu kan ditentukan oleh BI. Nah, bank sentral ini maksudnya kalau di Indonesia adalah BI. Yang kedua sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Keempat sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku pasar. Tingkah laku peserta pasar uang. Begitu ya. Jadi banyak sekali fungsi dari pasar uang ini. Kemudian untuk karakteristik, dia orientasinya pasti untung ya. Nggak ada yang ketika transaksi ekonomi itu tidak mengejar keuntungan itu nggak ada. Pasti orientasinya itu untung, profit. Ya, yang kedua, dia menekankan pada kredit jangka pendek. Jadi memang speknya itu memang jangka pendek. Ciri khasnya itu jangka pendek, nggak bisa jangka panjang. Oke, pasar uang ini sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus, ya. Dan biasanya transaksinya itu OTC atau over the counter. Oke. Kemudian transaksi pasar uang bagi bank dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa, yang disebut dengan dealer money market. Nah, instrumen pasar uang mudah untuk diperdagangkan kembali atau liquid. Jadi gini nih, contoh misal kita beli ini sertifikat Bank Indonesia kan. Nah, itu juga bisa kita jual, bisa kita cairkan jadi duit. Jadi sertifikat itu, contoh gini, kita beli sertifikat hutang atau sertifikat berharga Bank Indonesia. Kan ada jangka waktu tempo tuh, kapan itu bisa dicairkan. Nah, jadi sebelum itu jatuh tempo, ya, ya itu bisa kita jual. Nah, itu bisa kita jual. Ya tentu eh, profit atau harganya tidak tidak sama dengan sudah berharga aslinya. Pasti akan lebih murah. Oke, tadi fungsi sekarang manfaat. Yang pertama nih, terpenuhinya kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan atau lembaga keuangan pemerintah dan yang lainnya. Karena kita tahu yang menggerakkan perekonomian itu kan uang sebenarnya. Yang menggerakkan operasional perusahaan, yang membiayai operasional perusahaan itu kan uang. Yang kedua, bagi pihak yang surplus dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang tidak terpakai atau idle. Yang ketiga, jadi misalnya gini nih, kalau kita bisa menyalurkan dana nih, dana surplus yang tidak terpakai itu kan, dana yang nggak terpakai juga akan menghasilkan laba. Nah, jadi maksudnya itu nih, yang nomor tiga. Nah, yang nomor tiga, bagi bank, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan kredit. Oke, selanjutnya siapa aja kah peserta pasar uang? Ada bank, lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, yayasan, lembaga keuangan lainnya, misalnya koperasi, penggadaian, dan lain-lain. Kemudian ada perusahaan-perusahaan besar,
dan juga bisa seorang individu. Ya, tentu kalau uangnya banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah broker. Broker itu adalah perantara ya. Oke, ini eh, diagram ya, contoh mekanisme transaksi di pasar uang. Jadi kan Bank Indonesia mengeluarkan nota kredit ke Bank Harta. Nah, Bank Harta pinjam ke Bank Korun. Nah, nanti kan Bank Korun inilah sebagai penutup nota kredit yang tadi. Nah, ini contoh aja misal satu contoh. Ini kita baca di bawah. Bank Harta mengalami masalah clearing. Kemudian dia meminjam kepada Bank Korun di pasar uang antar bank. Nah, dengan demikian Bank Indonesia akan mengkredit akun Bank Korun di BI dengan mendebit akun Bank Harta di BI. Nah, itu dia. Jadi nanti akan dikreditkan dan akan didebitkan. Itu dia. Jadi kesimpulannya dengan demikian, Bank Harta memiliki cadangan giro yang cukup di Bank Indonesia. Namun, ya, bank ini punya hutang terhadap Bank Korun. Nah, jadi itu ya mekanisme transaksi di pasar uang. Nah, ini instrumen pasar uang. Nah, kan kita bahas ada call money. Apa itu call money? Nah, call money adalah penempatan atau pinjaman dana jangka pendek dalam hitungan hari antar bank. Lebih jelasnya, call money dalam instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Jadi hitungannya hari, sangat cepat. Yang kedua, bagi bank yang menempatkan pinjaman singkat merupakan aktiva bank, sedangkan bagi bank yang menerima penempatan pinjaman singkat merupakan kewajiban hutang atau pasifan. Kemudian pinjaman singkat gini nih. Yang nomor 2 gini nih. Di neracanya kan kalau kita punya piutang, maka dia akan menjadi aktiva kan. Tapi kalau dia hutang, maka dia akan menjadi pasifa. Jadi kan di neraca itu kan ada aktiva, ada pasifa. Piutang letaknya di aktiva, kemudian piutang letaknya di aktiva, hutang letaknya di pasifa. Kan gitu nih, di neraca saldo. Kemudian di neraca maksudnya. Kemudian pinjaman singkat dibukukan dalam rekening antar bank. Kemudian ada yang namanya sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Jaraknya 1 sampai dengan 3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Maksudnya gini nih, uang-uang yang tidak terpakai tadi, yang sudah saya sebutkan jelas di atas, yang idol itu, kan nganggur tuh. Jadi dengan adanya SBI ini, Bank Indonesia berkesempatan untuk menyerap dana-dana yang menganggur tadi. Nah, inilah maksudnya tadi, paragraf terakhir. Kemudian tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005 BI menggunakan mekanisme BI rate, ya kan, suku bunga BI yang kita jelaskan tadi, dan yang lainnya tinggal dibaca aja. Kemudian selanjutnya adalah surat berharga pasar uang atau yang disebut sebagai SBPU. SBPU adalah merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau yang tadi dia memang Bank Indonesia yang mengeluarkan, tapi kalau ini bisa pihak lain dengan penunjukan dari Bank Indonesia.
SBPU sama halnya dengan SBI merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh BI dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Tapi ya perbedaannya tadi ya, kalau di SBI yang mengeluarkan memang hanya Bank Indonesia, tapi kalau surat berharga pasar uang bisa dikeluarkan oleh lembaga lain yang ditunjuk oleh BI. Kemudian ada sertifikat deposito. Instrumen keuangan yang terbikin oleh suatu bank. Nah, berarti siapapun bisa nih namanya bank. Atas unjuk dan dinyatakan dalam satuan jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Intinya sih gitu ya. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakan dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ya, kalau abang dan kakak yang pernah menikmati jasa deposito di bank, ya pasti sudah paham nih. Jadi dia deposito itu kan adalah simpanan yang nggak bisa kita ambil. Dia ada waktunya, bisa 3 bulan, bisa sebulan, bisa setahun. Minimalnya juga ada, bunganya juga ada, periode waktunya juga ada. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari deposito. Dia simpanan juga memang, tapi dia bukan simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Nggak bisa. Kemudian ada bankers acceptance. Itu adalah instrumen pasar, ya, pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Ya. Intinya gini nih, accept adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengalihkan resiko perdagangan internasional kepada pihak ketiga yang akan mengambil resiko tersebut karena ia memiliki keahlian dalam menilai resiko kredit dan menyebarkan resiko tersebut dalam berbagai pinjaman. Itu sih kuncinya. Jadi gini, ekspor dan impor itu kan nggak bisa dalam skala kecil karena kan memang apa ya, dia akan memakan cost distribusi yang besar. Maka dia cost itu harus ditutupi dengan kuantitas barang kan. Nah, jadi kan butuh modal besar. Cara yang paling mudah untuk mendapatkan itu adalah dengan uh, tadi pinjam ke bank. Nah, selanjutnya transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dulu. Jadi ini jual beli surat berharga, tapi kemudian ada kesepakatan bahwasanya surat berharga ini nanti akan dibeli kembali. Periodenya sudah disepakati, harga beli kembalinya akan disepakati. Contoh misalnya saya punya surat berharga senilai 5 miliar. Saya cairkan nih, saya jualkan nih kepada si B 5 miliar. Tapi dengan kesepakatan bulan depan surat berharga ini akan saya beli kembali dengan harga 5 miliar 50 juta. Nah, inilah dia maksudnya. Oke, ini ada resiko-resikonya. Ada resiko pasar, ada resiko investasi, ada gagal bayar, resiko inflasi, valuta asing, dan resiko politik. Jadi banyak ya. Kalau resiko pasar itu berarti ya kondisi ya, situasi dan kondisi pasar yang tidak menentu, ya, fluktuatif, kemudian gitu juga investasi, kemudian ada resiko gagal bayar ya, yang kemudian membuat eh, orang yang meminjam itu nggak sanggup bayar.
banyak faktor mungkin yang nggak bisa dia sanggup bayar. Ini kan nggak sanggup bayar, bukan nggak mau bayar ya. Tapi nggak sanggup bayar. Berarti bisa karena wan prestasi kah, atau memang karena salah strategi, faktor eksternal dan internal, banyak banyak macamnya. Kemudian ada inflasi, ya. Inflasi berarti harga harga tinggi, ya, atau nilai 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 uang terhadap komoditi itu semakin rendah. Kemudian ada resiko valuta asing, ya, naik turun, ya, kurs rupiah terhadap dolar misal, yang naik turun atau bahkan malah makin merosot. Kemudian terkait dengan resiko politik, ya, kita tahu lah di Indonesia ini ganti pemimpin, ganti kebijakan kadang, dan segala macam. Oke, ini selanjutnya ada indikator pasar uang. Oke, saya kan poin-poin pentingnya aja. Yang pertama, suku bunga pasar uang terbang. Yang menentukan bunganya adalah bank. Bank yang memberikan pinjaman. Kemudian yang kedua nih, volume transaksi pasar uang antar bank. Jadi jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. Suku bunga pasar uang antar bank. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk US dolar. Kemudian volume transaksi pasar uang antar bank US dollar. Berarti ini bunganya juga dalam bentuk US dollar. Tadi kan dalam bentuk rupiah tuh. Kemudian ada JIBOR, Jakarta Interbank Offer Rate. Suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-pinjam antar bank. Suku bunga deposito rupiah dengan persentase bunga per tahun. Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Ini dalam bentuk US dollar, tinggal dirubah aja. Kemudian ada nilai tukar rupiah atau kurs. Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kemudian yang ke-9 ada suku bunga kredit, tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Yang 10 inflasi, kenaikan harga sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada indeks harga konsumen, yaitu angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Kemudian ada yang terakhir nih, SBI. Sudah kita bahas juga, instrumen investasi jangka pendek yang bebas resiko. Kenapa disebut bebas resiko? Karena kan itu bank sentral. Duitnya pasti akan ada terus, nggak mungkin nggak ada. Dia yang bisa buat uang. Jadi tanpa resiko. Tapi ya tentu dengan apa ya, kesempatan memperoleh keuntungan yang relatif rendah. Oke, jadi inilah yang dapat saya jelaskan mengenai video presentasi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya di grup WhatsApp saja. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.